Xiao Qian Ziwen datang. Kalian bisa berbicara satu sama lain. Xiao Qian, apa yang terjadi dengan wajahmu? Itu bukan urusanmu. Pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao Qian pergi. Pergi. Ayah, kenapa kamu memanggilnya ke sini? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Sayang, Apakah kamu akan membunuhku? aku yang mengizinkannya di sini. Jangan menyalahkannya, oke? Kamu pikir aku belum cukup dipermalukan? Pergi. Aku bilang pergi dari sini, kamu dengar? Sayang, pergi. Kamu bertingkah seperti ini aku. Kamu di sini untuk menertawakanku? Pergi. Pergi. Sayang, jangan marah. Ayah? Ayah, aku tidak ingin melihat siapapun. Ayah? Sayang, Aku tidak ingin melihat siapapun. aku tahu. Aku tahu. Tidak apa-apa, sayang. Kamu bisa melewati semuanya. Tidak apa-apa, sayang. Aku di sini. Tidak apa-apa. Sudah selesai. Tidak ada yang serius. Sayang, tenang. Paman MA. Luka di wajah Xiao Qian. Li Bin memukulnya. Kenapa kamu tidak memanggil polisi? Xiao Qian menolak. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Aku sibuk sekarang. Aku ada janji dengan teman-temanku. Halo anak-anak. Ayo. Bersulang. Bersulang. Ada apa? Bagaimana kabarmu? Aku punya transaksi besar yang tidak bisa dikirim. Apakah itu Ziwan? Ya. Sini, kamu bisa pulang dulu. Aku ingin berdua dengannya sebentar. Sudah tahu apa yang akan kamu katakan padanya. Aku mohon. Jangan buat dia kesal lagi. Aku akan selalu ada untuknya. Duduk tunggu sebentar.
Halo? Dudu. Kamu bodoh apa, Dudu? Aku ingin bertanya sesuatu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Li Bin? Saat ini, kamu masih menanyakan pertanyaan ini. Kami adalah pasangan. Aku pikir, aku harus berterima kasih padamu. Tapi kamu sangat impulsif. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Tidak peduli seberapa banyak masalah yang aku punya dengannya. Selama aku belum menandatangani perjanjian perceraian, kami masih pasangan. Urusan antara pasangan. Apakah pantas untukmu, sebagai orang luar, untuk ikut campur? Ada apa? Kamu merasa kasihan padaku? Lihat aku. Aku baik-baik saja sekarang. Pernikahanku dengan Li Bin terbentuk setelah kamu dan aku menyerah satu sama lain. Jadi aku tidak terluka secara emosional. Kamu merasa kasihan pada luka fisikku? Luka akan sembuh cepat atau lambat. Jangan sedih. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tidak perlu tinggal bersamaku. Lihat dirimu sendiri. Aku masih merasa tidak enak saat melihatmu. Baiklah. Minumlah segelas anggur ini, kemudian pulanglah. Ini benar-benar anggur yang enak. Huo Xiuan, apakah kamu merasa kasihan padaku? Aku bilang tidak perlu melakukannya. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku sampai di sini hari ini. Aku pantas mendapatkannya. Mengapa Sin King meninggalkan Yo Uju? Aku memaksanya untuk pergi. Aku tahu. Kamu tidak tahu tentang Huo Xiuan. Tapi dia sulit untuk dikatakan. Maaf. Aku benar-benar tidak bisa membantumu dengan itu. Aku hanya bisa mengontrol apa yang aku lakukan. Aku tidak bisa mengontrol pikiran dan perilaku orang lain. Kamu bisa. Kamu harus tahu bagaimana menghentikannya memikirkanmu. Aku baru saja memberitahunya bahwa selama dia pergi, aku akan berinvestasi di Youju. Aku menandatangani perjanjian taruhan untuk merusak Youju. Hanya untuk membuatmu patuh. Kekian Xiaofu dengan harga murah. Kamu bilang kamu akan menjual Youji sebesar 30%. Aku sangat tertarik. Tapi alasan untuk ini, kuharap kau memberiku alasan yang relatif tulus. Tentu saja kamu tidak bisa mengambil keuntungan dari penawaran ini. 30% dari harga. Saya meminta kamu untuk membayar sekaligus. Nona Ma, apakah kamu ada masalah dengan uang? Sejak kecil, saya tidak pernah khawatir tentang uang. Syarat saya hanya memintanya untuk mengusirmu dari Youju. Saya hanya mencoba membuatmu pergi. Gu Dongqing dan Wang Zi. Kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Saya membawamu ke Shanghai. Kesempatan belajar dan mengalihkan perhatian
untuk mencoba mendekatimu. Kenapa? Untuk membuatmu tetap di sisiku. Apakah kamu nyaman? Hyuan. Itu yang saya sebutkan sebelumnya. Hyuan. Bos Fang. Halo. Halo. Ayo duduklah. Terima kasih. Saya hanya ingin membuatmu merasa bahwa di dunia ini, saya Ma Xiaoqian. Paling mencintaimu. Apakah saya begitu buruk? Apakah saya begitu buruk? Setelah bertahun-tahun. Bahkan jika kamu memiliki hati yang keras, saya seharusnya bisa menghangatkanmu. Saya hanya menanyakan satu pertanyaan. Pernahkah kamu mencintaiku atau tidak? Hyuan? Hyuan. 3 kata ini membuat hidupku tidak bisa berhenti. Dan aku tidak bisa keluar. Apa yang bisa kulakukan? Aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku ingin pergi. Aku tidak ingin menyebut diriku Jalang setiap hari. Jadi aku memilih Li Bin. Apa yang salah dengan Li Bin? Setidaknya pada waktu itu, dia bisa menyelamatkan bisnis keluargaku. Dia bisa membuatku mengangkat kepalaku. Hyuan. Aku sama sekali tidak membutuhkan simpansi muliamu. Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Hidupku dan pilihanku. Aku mengakuinya. Jadi, jangan hanya berdiri di sana. Apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang menurutku tidak berarti. Kamu bisa melihat masa depanmu yang cerah. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu. Maaf. Aku memecahkan mangkuk di rumahmu, tapi aku adalah pembelajar yang cepat. Ketika aku tumbuh dalam setengah waktu dari yang lain, aku bisa dengan mudah menyelesaikan studiku. Ujian sekolah bukan masalah bagiku.
Di mata orang lain aku sempurna dan luar biasa. Tapi sebenarnya aku hanyalah mesin belajar yang diatur dan direncanakan oleh orang tuaku. Sampai aku meninggalkan sekolah, aku merasa seperti terlahir kembali. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku bisa mengendalikan masa depanku sendiri. Tidak peduli seberapa besar dampak dunia ini dan masyarakat ini terhadapku. Bahkan ketika aku sedang depresi, aku sangat tahu bahwa selama aku bekerja keras dan dengan kemampuan saya bisa menciptakan masa depan saya sendiri. Ketika saya memulai bisnis, ide saya terlalu cepat. Bagi orang lain untuk mengikuti. Rasa ketidaksetaraan itu sangat sulit bagi saya untuk menerima. Tapi saat itu, saya hanya tidak berpikir bahwa sebenarnya proses pertumbuhan setiap orang berbeda. Perspektif dunia tidak sama. Dan keinginan untuk sukses tidak sama. Minum sup. Duduklah. Ayo. Jika kamu tidak mengakhiri Youju lebih awal, saya mungkin masih terbawa ke situasi putus asa yang tidak bisa diperbaiki. Oleh kesederhanaan sempit saya. Kamu bisa mencoba. Ayo. Kemarin malam, kamu berdiri di depan saya. Saya sepertinya sedang bercermin. Saya belum pernah melihat diri saya sendiri sejelas itu. Saya melihat keegosan saya. Selama bertahun-tahun, saya selalu mengatakan bahwa saya telah mengejar ideal dan yang disebut kesuksesan. Tapi karena harga diri saya yang tidak bisa dijelaskan, saya dengan sopan menolak semua bantuan yang kamu berikan kepada saya. Apa saya lucu? Saya naif berpikir bahwa dengan usaha saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi apakah saya berhasil? Saya seorang pecundang. Kamu telah celuk oleh saya lagi dan lagi. Dan kamu telah berdiri dengan berani di depan saya lagi. Kesembronan saya dan ketidakpedulian adalah kerugian terbesar bagimu. Aku bahkan sempat salah mengira bahwa ini adalah cara kita berhubungan. Aku perlahan terbiasa. Aku terbiasa menolakmu. Aku terbiasa melarikan diri. Akulah yang menghabiskan perasaan kita. Baru ketika kita sudah kelelahan, kita sampai pada hari ini. Kita selalu menjadi teman sekelas yang baik dan sahabat dekat. Aku yakin kamu lebih tahu dari siapapun betapa aku menghargai petualangan ini. Sekarang aku sedang mengejar karirku sepenuh hati. Kuharap kamu bisa memahamiku. Kamu hanya tidak tega mengatakan bahwa kamu tidak mencintaiku. Jangan menangis. Dari sekarang, aku tidak ingin menjadi orang yang berhati dingin. Aku ingin menjadi orang yang berdarah, segar, dan berperasaan. Aku akan belajar menghargai dan melindungi. Ayo.
Kafe kelinci kecil semangat. 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 Selamat datang di kafe kelinci kecil kami. Mari dukung kami. Mari coba kue dan 5 rasa kopi terbaru. Oke, mari kita coba. Selamat datang. Oh maaf, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku sangat menyesal. Tidak apa-apa. Kopiku sayang sekali. Selamat datang di kedai kopi kami. Mari kita coba. Ini adalah 5 rasa kopi terbaru. Terima kasih, sangat enak. Gratis. 5 rasa kopi terbaru, sampai jumpa nanti. Nyonya. Ayo coba kopi kita. Gratis. Untuk saya? Enak nggak? Sangat enak, terima kasih banyak. Hey gadis, telur ini produk buatan rumah kami. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Masih hidup? Ada kejutan setiap hari. Kamu ngapain? Aku lagi kerja. Nak, berhenti mukul aku. Aku bakal marah. Kenapa kamu mukul pantatku? Dasar mesum. Bilang sesuatu, gimana orang tuamu ngajarin kamu? Siapa yang kamu omongin? Ini anakku. Nyonya. Aku bilang anak ini penurut. Sangat penurut. Kamu juga penurut, kembali kerja. Ya. Anak yang baik. Aku kasih tahu. Lucu banget. Aku setuju sama kamu, orang kayak gini harus dihukum. Sepatuku. Kenapa aku nggak bisa masuk? IMA, kamu berani banget. Kamu lihat dia di lift dan langsung ngikutin dia. Worth it nggak sih? Kamu harus tahu itu. Semua orang suka Wang Lichuan. Kalau kamu mau deketin dia, kamu harus antri. Entry? Kenapa aku harus begitu? Karena aku kerja di sini lebih lama dari kamu. Pasti rankingku lebih tinggi dari kamu dong. Apalagi, kemarin aku lihat yang KAI dari Departemen Perencanaan. Ngasih kamu seikat bunga besar. Gimana bisa kamu bandingin yang KAI sama Wang Lichuan? Mereka beda kayak musik anak-anak sama simfoni. Dia nggak pantas buat aku. Bahkan dia nggak pantas buat kamu. Jadi kamu pikir, kamu pantas buat Wang Lichuan? Terima kasih Pak Wang. Jam 1 siang, kamu akan ketemu arsitek struktur dari Huawu. Jam 2.40 siang, ada rapat dengan Departemen Blue. Jam 4 sore kamu akan berdiskusi dengan Tech Metro. Jam 8 malam, ada pesta anggur Klub India. Pesta anggur? Tapi aku baru saja melihat jadwalku. Tidak ada pesta anggur. Aku baru saja menerima pemberitahuan. Batalkan. Aku harus memeriksa banyak gambar teknik malam ini. Ya. Halo. Apa kabar Sufei? Ji Chuan akan ke Shanghai. Jam berapa dia tiba? Oke, aku mengerti, terima kasih. Ji Chuan baru saja datang ke Shanghai. Tunggu rapat rutin sebentar lagi. Biarkan Direktur Zhang yang jadi ketua. Ya, aku akan telepon sopirmu. Tidak apa-apa. Aku akan melakukannya sendiri. Ya. Ji Chuan. Li Chuan. Aku kembali. Bagaimana penerbangannya? Sangat baik. Kamu terlihat lebih tinggi. Benar, aku membuatkan marzipan buatan tangan untukmu. Terima kasih. Dan kakek menyuruhku membawakanmu. Minyak untuk digantung di kamarmu. Itu hadiah ulang tahunmu. Sungguh? Aku yakin kamu tidak membawakannya untukku. Aku membawanya. Tidak, kamu tidak membawanya. Karena kamu tahu aku tidak menyukainya. Tentu saja aku membawanya. Bagaimana mungkin aku lupa membawa barang kakek? Tapi masih di bandara. Gambarnya melebihi batas, jadi aku tidak bisa membawanya. Setelah itu aku sangat menyesal.
Mari kita pikirkan berdasarkan reputasi kakek. Gambar ini mungkin sangat berharga. 20 atau 30 tahun kemudian. Oh sudahlah kalau hilang biarkan saja. Tapi ketika kamu meneleponnya, kamu harus bilang bahwa kamu sudah menerimanya, mengerti? Aku akan bilang bahwa kamu sudah kehilangannya. Jangan lakukan itu. Dia akan sangat sedih. Sedih? Kapan kamu peduli pada kesedihan orang lain? Tentu saja aku peduli. Aku punya hati yang penuh simpati. Benarkah? Ayo pergi. Kenapa aku tidak melihat sopirmu? Dia sibuk jadi tidak bisa datang. Sibuk? Dia lebih sibuk dari kamu? Terima kasih banyak. Kami kehabisan uji coba gratis. Tapi hanya ada 2 pelanggan aku selesai. Aku tidak bisa dapat uang bonus bulan ini. Bagaimana dengan kamu? Aku? 10 pelanggan. Kenapa? Apa rahasiamu? Papan iklan kafe Little Bunny kami. Apa? Ketika kamu sendirian kopi selalu menjadi temanmu. Selamat datang di kafe Little Bunny. Ketika kamu sendirian kopi selalu menjadi temanmu. Selamat datang di kafe Little Bunny. Ketika kamu sendirian kopi selalu menjadi temanmu. Selamat datang di kafe Little Bunny. Hei, kamu sendirian? Aku tidak hanya sendirian tapi juga jomblo. Ketika kamu sendirian kopi selalu menjadi temanmu. Selamat datang di kafe Little Bunny. Hari ini kami punya hadiah besar untuk setiap tagihan di atas 50 yuan akan dapat camilan dan tiramisu. Kamu bisa pilih salah satu. Apa gadis itu bermata besar kulit putih dan lesung pipi bekerja di sini? Apa yang kamu punya selain kopi? Apa yang bisa kita jual di kafe selain kopi? Preman? Preman? Apa yang aku katakan sampai jadi preman? Pergi sana. Ji Chuan, Dasar cabul. Berhenti. Selamat datang. Selamat datang. Apa yang kamu katakan? Ji Chuan. Kamu baru saja. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Pergi. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak bermaksud? Jadi, apa definisi kamu tentang jahat? Apakah itu mengarahkan senjata atau menusuk? Gimana kamu? Aku harus bertemu dengannya. Siapa yang memanggilku? Kamu sang nyonya? Ya aku. Karyawan kamu menggunakan senjata untuk tiba-tiba menyerang pelanggan. Tidak, aku tidak. Tolong namanya dan nomor teleponnya. Pengacaraku akan menghubunginya. Aku sangat menyesal siapa yang melakukannya. Siapa yang menyerang pelanggan mulia kita? Kamu lagi Xie Xiaoqiu. Beraninya kamu? tidak apa-apa sungguh. Tidak separah itu? Apa yang tidak separah itu? Itu insektisida mengandung racun. Tidak apa-apa. Kukira itu semprotan warna selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Benarkah? Kamu lihat? Ini untuk penggunaan keluarga dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan peliharaan ini. Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan peliharaan. Lalu kamu bisa melakukannya padaku? Kecoa? Kamu bilang kamu tidak bermaksud? Kurasa kamu sengaja. Apa yang kamu kutuk padaku di luar? APA? Xie Xiaoqiu, beraninya kamu mengutuk pelanggan? Karena dia menghina aku lebih dulu. Apa yang aku katakan? Sopir di sampingmu, dia bisa bersaksi. Benar kan? Permisi. Xie Xiaoqiu, kamu tidak hanya tidak mengakui kesalahanmu, tapi juga berdebat dengan pelanggan? Nyonya, jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, aku tidak akan pergi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memaafkan karyawan buruk seperti dia. Tenang, tolong. Dia baru saja bekerja di sini. Dia dari pinggiran kota, jadi dia tidak berpendidikan. Dan dia juga jarang berhubungan dengan orang lain. Aku atas nama semua karyawan ingin meminta maaf padamu. Boleh? Silakan masuk hari ini, semuanya gratis. Dan selesai? Aku akan bayar biaya laundry untuk rompi kamu, oke? Rompi ini penuh dengan insektisida. Menurutmu aku akan terus memakainya? Jadi aku akan membelikanmu rompi yang lain, oke? Kamu mampu membelinya kalau kamu mampu. Kamu tidak perlu bekerja di sini. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Kamu telah menghina bahwa aku adalah preman. Kamu jelas tidak butuh pekerjaan ini. Xie Xiaoqiu, kamu tidak perlu bekerja lagi. Kamu dipecat. Ayolah, ini bukan masalah besar. Ji Chuan, dia hanya seorang mahasiswa. Jangan perlakukan dia seperti ini. Bukan masalah besar, ini beracun. Kamu alergi terhadap insektisida. Li Chuan, selama aku di sini,
Tidak ada yang bisa mengganggumu. Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mengapa kamu datang ke Shanghai tanpa meneleponku? Perusahaan akan menerima proyek penting. Kakek kita ingin aku kembali lebih awal. Mengapa dia tidak membutuhkanku? Lisa menyukaimu. Bangunan utama harus diputuskan olehmu. Laporan resmi akan diberlakukan besok. Kali ini aku kembali untuk mengambil alih bisnismu. Acara penting seperti ini. Mengapa kamu tidak berdiskusi denganku? Perusahaan tidak kekurangan desainer kan? Selain itu King Dao kita juga bertanggung jawab atas proyek Lisa. Aku harus datang untuk memeriksanya dalam beberapa hari lagi. Mungkin dia ingin memberikan kejutan padamu. Lisa adalah tipe orang yang pendiam. Apakah kamu ingat ketika kita membantunya mendesain museum itu? Itu memenangkan hadiah besar. Tapi dia masih menelepon kita untuk mengkritik. Ini tidak baik, itu juga tidak baik. Pada saat itu, aku sangat marah sampai ingin membunuhnya. Itu yang dia bicarakan tentangmu. Hal yang membuatnya kesal adalah peralatan yang dipasang di museum. Kamu adalah desainer interior. Itu urusanmu. Aku harus memberitahumu ini, bukan tentang belajarku yang buruk. Ini tentang selera estetikanya yang buruk. Hei, lihat lampu gantung ini. Desainnya cantik bukan? Aku harus menggambarnya. Kamu harus mempertimbangkan untuk pergi ke perusahaan. Sangat sulit mendapatkan kesempatan ini. Kamu sudah lama tidak pulang ke rumah. Aku tidak tertarik. Pulanglah tolong. Sekarang aku harus mengambil alih banyak proyek. Singkatnya lebih dari 20. Bagaimana aku punya waktu? Apalagi bekerja dengan kakek. Dia terlalu diktator. Jika dia menyukai seseorang, dia akan bekerja dengan mereka. Bagaimanapun aku tidak akan pulang. Kamu ingin melawannya ya? Aku tidak bisa. Dengar. Apakah kamu kenal seseorang di sampingnya yang bekerja seperti lebah pekerja dan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung kakek? Zenite. Sekarang dia adalah sekretaris dewan direksi. Orang terkenal. Aku sudah mengganti nomorku. Kamu tidak memberikannya padanya kan? Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak terkejut. Karena kamu meminjam banyak uang dariku. Yuan adalah gajiku. Tidak boleh terlewat. Tidak berani sifat buruk. Aku tidak bisa melayanimu, ambil ini. Uang ini untuk mencegah bencana. Nyonya. Halo, Di mana saya bisa membeli susu di sekitar sini? Susu? Duduk saja. Aku akan menyuruh mereka membelikannya untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Apa? Kamu ingin balas dendam? Kalian berdua sebaiknya tidak pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, Gadis kecil, apa kemampuanmu? Kamu bisa memutar bumi? mengguncang bumi, atau jika tidak, aku akan memberimu beberapa telur. Ini tidak bisa diterima. Selamat datang di Shanghai. Bantu aku mengambil foto. Oke, bersihkan itu.
Halo Xiao Dong, Kakak, aku baru saja berdebat dengan ayah. apa masalahmu? Aku ingin belajar tata kelola perusahaan, tetapi ayah tidak setuju. Dia sangat tidak setuju, dia memaksaku untuk belajar akuntansi. Jurusan yang kamu bicarakan, berapa biaya per tahunnya? Sekitar 5-6 ribu yuan. Aku mengerti tentang uang, aku bisa mencoba untuk mendapatkannya. Sebenarnya bibiku bilang, dia bisa memberiku uang kuliah untuk tahun pertama. Aku pikir di tahun-tahun berikutnya, aku bisa mencari pekerjaan paruh waktu untuk membayar uang kuliah. Xiao Dong, jangan ganggu dia seperti itu. Keluarganya tidak benar-benar kaya. Jika aku tidak bisa menghasilkan cukup uang, kita akan meminta bantuannya, oke? Kakak, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. 2 hari lalu bibi datang untuk membicarakan utang. Lalu ayah mengumpulkan semua uang untuk melunasi utang tersebut. Aku mengerti. Sebenarnya tidak apa-apa. Aku sudah memberitahumu tentang Shanghai. Ini kota besar, selama kamu bekerja keras, maka di mana-mana ada uang. Aku akan mencoba menghasilkan uang. Jangan khawatirkan itu. Oke, sampai jumpa nanti. Biaya ponsel sangat mahal. Kamu harus belajar lebih giat, oke? Kakak, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Oke, sampai jumpa. Apa yang harus kamu lakukan, Xie Xiaoqiu? Kamu nganggur. Betapa bodohnya. Tong Yu. Halo Xiao Qiu, aku sedang bekerja, ada apa? Aku bekerja di Little Bunny Cafe. Tetapi terlalu jauh dari sekolahku. Apakah ada lowongan di sana? Shift pagi sudah penuh tetapi shift malam masih ada slot. Shift malam tidak apa-apa, bisakah kamu memberitahu bosmu untuk memberiku slot? Tidak masalah. Bos saya baru saja mempromosikan saya menjadi manajer shift malam. Anda bisa mulai bekerja hari ini. Ya, saya bisa, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya dengar, mereka punya tendon sapi yang sangat enak. Mari kita makan malam nanti. Halo, ada apa dengan sinyal saya? Hai Lun, Saya bisa mendengar Anda. Halo Direktur Wang, nama saya Zhang Ying. hai Lun, jangan menelepon pribadi. Sementara Anda bekerja. Saya tahu, tapi nama saya bukan Hailun. Bagi saya, semua sekretaris akan dipanggil Su Fei. Hai Lun adalah nama untuk resepsionis. Jika Anda tidak ingin dipanggil Hai Lun, saya yakin ada banyak orang yang rela dipanggil Hai Lun. Ingin posisi Anda. Meskipun saya hanya karyawan biasa, saya masih punya ego. Jadi jangan biarkan ego Anda menghalangi masa depan Anda. Benar siapa nama sopir Li Chuan? Fu Jianjun. Katakan padanya bahwa saya perlu bertemu dengannya. Kamu terlihat gemuk. Saya tidak gemuk. Hari ini kamu tidak bekerja? Belum, maaf Direktur Wang. Anda adalah sopir Direktur Wang. Jadi apakah Anda tahu bahwa dia akan keluar? Saya tahu, tapi biasanya Direktur Wang suka menyetir sendiri. Jadi mengapa dia masih membutuhkan Anda? Saya di kantor setiap hari membaca majalah arsitektur untuk tahu lebih banyak tentang bentuk arsitektur. Kadang-kadang saya menonton beberapa forum perbaikan mobil untuk meningkatkan kualitas profesional saya. Anda punya ruangan sendiri dengan komputer? Apakah Anda keberatan jika saya merekrut sekretaris untuk Anda? Berhasil. 365 jenis sayuran. Yang paling cocok untuk pemimpin. Manajer Feng, lebih baik Anda memilikinya. Li Chuan. Halo kakek. Apakah saudaramu sudah sampai? Ya sudah, semuanya baik-baik saja. Aku memberimu cat minyak. Sudahkah kamu menerimanya? Minyak? Oh, aku sudah menerimanya. Terima kasih banyak. Kamu selalu mengerti, aku suka itu. Bunga. Bunga.
Ada apa? Kamu sibuk? Tidak, aku tidak sibuk. Kamu tidak sibuk? Oke, aku punya pertanyaan. Mengapa kamu mengirimiku email? Jam 4 pagi? Dengar. Berapa malam? Kamu bisa begadang? Kamu akan menyesal nanti, mengerti? Kakek ini hanya sesekali, hanya sesekali. Aku akan menjaga diriku sendiri. Tentang kategori Lisa, apakah Ji Chuan sudah tahu? Kapan kamu pulang? Minggu depan? Minggu depan? Kakek. Aku butuh setidaknya 6 bulan. 6 bulan? Oke. Aku memberimu 3 bulan. Setelah selesai kamu harus pensiun. Pensiun? Tidak. Kakek, jika aku perlu. Kamu bekerja lebih dari 8 jam setiap hari. Kamu perlu pensiun. Kakek aku. Aku harus pergi rapat. Presiden di mana kamu ingin menggantung gambar ini? Bungkus lalu kirim ke kantor di Shanghai untuk Wang Lichuan. Ya. Kita seperti 2 kacang dalam 1 polong. Ini persis saudara kita. Apa yang terjadi? Kakek memberiku 3 bulan untuk menyerahkan. 3 bulan. Apa yang harus aku lakukan? Terserah. Menjadi ketua di setiap rapat. Pergi ke setiap pesta. Memeriksa semua laporan keuangan. Bagaimanapun juga. Saya hanya bertanggung jawab atas teknis. Anda sudah bilang. Jadi saya yang bertanggung jawab atas semuanya. Itu pilihan Anda. Anda suka pesta kan? Ada pesta anggur dengan beberapa perusahaan malam ini. Anda harus datang. Omong-omong, temui beberapa mitra bisnis. Oke. Banyak pekerjaan menunggu saya di luar. Sayangnya. Feng. Manajer Feng dipecat. Jadi bagaimana dengan saya? Ini sangat berbeda dengan apa yang Anda katakan. Saya baru saja meninggalkan GMF selama 3 tahun. Mengapa manajemen perusahaan menjadi sangat buruk? Ini benar-benar kacau. Saya sudah mendengar setengah hari tapi tidak mengerti. Departemen mana yang Anda bicarakan? Departemen teknis cukup baik. Tapi departemen administrasi dalam kekacauan. Tapi jumlah karyawan di departemen itu sangat sedikit. Karyawan-karyawan ini harus mendukung para arsitek. Mereka pikir bisa menerima uang tanpa bekerja. Saya sudah memecat banyak orang. Sekarang masalah terbesar adalah departemen penerjemahan. Saya tidak tahu mengapa kita harus mendirikan departemen penerjemahan. Ada banyak perusahaan penerjemahan. Kita hanya perlu memilih salah satunya. Kita bisa menghemat uang dan karyawan. Bisakah Anda menyiapkan daftar perusahaan penerjemahan untuk saya? Direktur Wang, bisakah saya menyampaikan pendapat saya? Silakan. Seperti yang Anda lihat, perusahaan kita hanya memiliki beberapa sekretaris dan penerjemah wanita. Sisanya semua pria. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum menikah. Termasuk saya. Jadi saya pikir apakah pengaturan staf harus mempertimbangkan keseimbangan gender. Di tempat kerja baik pria maupun wanita, mereka perlu bersikap netral. Setidaknya saya akan memperlakukan mereka secara netral. Bagaimana jika Anda tidak? Itu diskriminasi seksual. Xiao Qiu, Tong Yu, terima kasih atas bantuanmu. jangan terlalu formal. Ini resume saya. Pergi pakai seragam. Itu di dada nomor 6. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Semangat. 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 Lihat, apakah ini oke? Lumayan bagus, sangat cocok untukmu. Ini meja dispenser kopi dan menu. Ayo hafalkan. Aku bicara padamu. Dia pasti Ye Ying Wen? Dia, kamu kenal dia?
Dia teman sekelasku. Kami memilih banyak mata pelajaran yang sama. Keluarga dia sangat kaya. Kenapa dia kerja di sini? Bos Adalah kita. pamannya. Tentang dia adalah nyonya di sini. Jadi saat aku bekerja di Apa sini, yang harus aku perhatikan? Pertanyaan bagus. Jangan terlalu bersemangat saat kamu bekerja. Seperti dia awalnya dia datang untuk minum kopi. Untuk melihatnya setiap hari. Dia memutuskan kerja paruh waktu di kafe ini. Wow, sangat romantis. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak terlalu bersemangat. Menurutku itu bodoh, tidak romantis sama sekali. 6 bulan telah berlalu. Tapi dia belum berbicara dengannya. Jika mereka ada di film, mereka mungkin sudah punya anak. Jadi siapa yang membuat dia jatuh cinta mati? Pada siapa? Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak terlalu bersemangat. Kesini. Apakah kamu bisa melihatnya? Orang ini. Aku tidak tahu namanya, tapi panggilannya Kun CK. Kun CK? Ya, menurut banyak wanita. Dia secantik model iklan CK. Aku mengerti kenapa Wen tergila-gila padanya. Setiap gadis jatuh cinta padanya. Setiap kali dia datang dia tidak perlu berkata apa-apa. Tapi suasana menjadi semakin panas. Dia membuat semua gadis di sini menjadi berantakan. Apa begitu ajaib? Percaya atau tidak langsung tanya saja Wen untuk jawabannya. Wen berkata, bahkan jika dia berubah menjadi kerangka, dia akan tetap menjadi kerangka yang memesona. Itu ungkapan karena sangat bersemangat. Aku sudah bilang jangan terlalu bersemangat, nanti kamu bisa salah. Ayo pergi lihat mesin kafe. Aku sudah bilang jangan terlalu bersemangat. Aku belum selesai. Pergi. Ayo pergi. Jangan bergosip. Yang ini. Dan yang ini. Permisi. Terima kasih, ya. Direktur, kian lama tak jumpa. Apa ini istri Anda? Halo Nyonya. Ini kartu nama saya. Terima kasih. Harap perhatikan kami. Tentu saja kami pasti akan melakukannya. Aku datang. Lama tak jumpa. Saya harus pergi menyapa beberapa orang. Baiklah. Direktur, lama tak jumpa. Anda pasti. Saya Xiao Guanna. Guanna, murid kesayangan Ye Jiaming. Terima kasih. Manajer perusahaan penerjemahan, Jiu Tong masih muda dan berbakat. Terima kasih atas pujiannya Direktur Fan. Kedepannya saya akan memperhatikan Jiu Tong kami. Tentu saja. Nyonya IMA, penerjemah Prancis dari GMF. Dia baru saja kembali dari Paris bersamaku. Halo IMA. Halo. Kalian berdua pernah belajar di universitas yang sama. Dan seusia. Seharusnya kalian sudah saling mengenal sebelumnya. Ya kami iya. Tidak, kami tidak. Lanjutkan bicara, aku akan ambil sedikit anggur. Maaf, nanti kita bicara lagi. Baiklah. IMA, kita belum bertemu hampir setengah tahun. Kamu masih terlihat seperti mawar di Fontainebleau. Sebuah bintang kecil di langit. Bersinar terang. Apa kabar? Pacar baru lagi? Di usia seperti ini kamu masih mau? Hanya kenalan biasa. Betul, kenapa aku merasa semua tombol pada dirimu. Berteriak bahwa kita cuma kenalan. Dia? Nilai kecil macam dia takkan menarik perhatianku. Kalau dia 20 tahun lebih muda, mungkin aku akan berubah pikiran. Jadi kamu gak perlu berdiri di sana. Seperti kartu pos tanpa alamat. Xiao Guan, kamu masih tajam lidahmu. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memutuskan hubungan denganmu di depan toilet pria. Tahun ini saat ulang tahunku di hari Valentine. Itu karena ulang tahunmu bertepatan dengan hari Valentine. Kenapa kamu gak bicara denganku sedikit lebih lambat? Oke, kamu ingin mengikuti perasaan sindiran ini kan? Aku hanya ingin mengikuti Hidup yang lebih baik. Jadi alasan aku meninggalkanmu adalah karena pada saat itu kamu belum cukup baik. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Selama kamu berusaha keras, mungkin suatu hari nanti kamu akan kembali dari neraka. Bukan rapat terjemahan rutin. Kenapa kamu ada di sini? Aku sedang mencari pekerjaan, lalu kenapa? Apa departemen terjemahanmu sibuk sekarang? Bantu aku cari beberapa proyek dong. Ini bos kami. Apa kamu mau berkenalan? Tentu saja. Departemen terjemahan butuh banyak penerjemah lepas. Kamu harus mencoba untuk berkenalan dengannya. Tapi nanti jangan goda aku lagi. Aku harus bilang ini padamu. Kita mantan kekasih satu sama lain. Benar.
Ayo pergi. Dengarkan besok pagi. Kamu akan buat rencana untuk semua karyawan, Direktur Wang. Biarkan aku memperkenalkan dia adalah Manajer perusahaan terjemahan Jiutong. Mr. Xiao Guan dan dia juga teman saya. Dia adalah Direktur Wang dari GMF Shanghai. Mr. Wang Jichuan. Halo Direktur Wang. Senang bertemu dengan Anda. Mr. Xiao, apakah Anda dari perusahaan penerjemahan? Ya betul. Saat ini GMF kami memiliki departemen penerjemahan yang pekerjaannya lebih sedikit daripada personelnya. Itu sebabnya saya berpikir untuk menyerahkan tugas departemen ini ke perusahaan penerjemahan. Jika Anda tertarik dengan perusahaan kami, Anda bisa datang ke perusahaan kami untuk berdiskusi. Tentu saja saya sangat tertarik dengan perusahaan Anda. Jika saya puas dengan layanan Anda, saya akan membubarkan departemen penerjemahan ini untuk menyerahkan pekerjaannya ke Jiutong. Tidak masalah, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Oke, saya harus pergi. Oke. Kamu sedang apa? Saya hanya ingin mencari bisnis. Boleh kan? Saya harus memberitahu Anda jika nanti Anda mencoba mencuri bisnis saya akan gimana? Anda lihat dia secara proaktif menawarkan saya tawaran terlebih dahulu. Tentu saja saya bisa memintanya untuk menjaga posisi Anda. Oke. Jika Anda menyentuh wilayah saya, apakah Anda percaya bahwa saya akan membuat Anda mati dengan cara yang sangat buruk? Oke, jadi mulai sekarang saya akan memberikan kartu kredit saya kepada Anda. Menurut Anda berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Jangan berpikir bahwa sekarang Anda memiliki sedikit uang. Anda bisa pamer menurut saya. Anda hanya seorang manajer di perusahaan kecil. Saya harus memberitahu Anda bahwa Anda masih jauh dari pria impian saya. Saya Merah, ini Indonesia. Anda mencuri pekerjaan saya. Oke. Saya takut pada Anda. Jangan pukul saya, sangat tidak bisa ditolerir. Anda menjatuhkan kartu nama saya. Tingkat kesalahan kasir akan meningkat. Hari ini tidak terkecuali. Apa maksudmu? Lihat. Sebenarnya kehadiran Mr. CK nggak buruk kok. Dia sering kasih tip banyak. Tip? Kenapa aku nggak pernah dapet tip? Di toko ini kita punya aturan. Setiap kali dia datang, kalau kita nggak sibuk, kita akan bawa kopi ke mejanya. Kenapa? Karena dia agak nggak nyaman, kita harus sedikit merawatnya. Nggak nyaman? Bukannya iya ya? Bisa nggak sih lo berhenti jadi cewek gosip? Sebenarnya nggak ada yang nggak nyaman. Dia cuma pincang. Apakah dia terkilir? Aku mau ngegosip dikit di depan toko kita. Ada parkiran untuk disabilitas enggak? Pagi-pagi bisa lo lihat. Mobil SUV sport hitam? Itu mobilnya. Diparkir di parkiran untuk disabilitas. Nggak heran di sebelah kursinya hari ini. Aku lihat tongkat jalan, jadi kenapa? Pokoknya lo nggak usah peduliin. Dia pelanggan VIP kita. Datang sering belanja, banyak tip banyak. Pria misterius di kedai kopi kita yang punya punggung seksi. Oke. Banyak cewek jadi fansnya. Jangan ganggu dia. Sudah malam, lo mending pulang cepat. Nggak apa-apa, aku bisa bantu lo. Hari ini lo magang, jadi lo nggak bakal dapat gaji. Aku rasa aku harus suruh lo pulang. Besok lo kerja resmi. Oke. Sampai jumpa besok. Kalau ada kesempatan aku mau pergi. Aku harus pergi, dadah. Bye-bye. Lihat dia. Hai. Kita harus pergi, dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok. Dadah. Sampai jumpa. Kakak. Bajunya cantik banget. Di mana lo beli? Aku baru aja selesai interpretasi. Aku habisin semua uang buat baju. Kakak. Apakah kamu punya pekerjaan baru? Pekerjaan terbaik sudah diberikan kepadamu, apa itu belum cukup? Keluarganya sedang mengalami kesulitan, tolong aku ya. Oke, biar aku pikirkan dulu. Ada sebuah perusahaan yang ingin mempekerjakan penerjemah paruh waktu. Tapi wawancara mereka sangat sulit. Aku sudah memperkenalkan beberapa mahasiswa ke perusahaan ini. Tapi mereka ditolak. Apakah kamu tertarik? Aku bisa melakukannya, aku tidak masalah. Lagi pula aku masih pemula, aku tidak takut dikritik. Oke, aku akan menghubungi mereka untukmu. Tapi perusahaan ini sangat jauh darimu. Hanya sekali naik taksi mungkin menghabiskan hampir 40 yuan. Apakah itu layak dicoba? Ya, itu layak. Aku cukup pintar di kota ini. Aku tahu semua sistem transportasi utama di kota. Aku tidak masalah. Perusahaan mana? Jiutong Translation. Jiutong Translation. Ini dia. Terima kasih. Apakah kamu akan ke GFM? Kita sudah membuat janji, lagi pula itu hanya sapaan. Tidak sopan jika aku tidak datang. Aku sangat terkejut mengetahui bahwa kamu mencoba mendekati GMF.
Jika Wang Jichuan membubarkan departemen terjemahan, maka jika mereka tidak datang ke Jiutong mereka akan mencari yang lain. Aku tidak akan membiarkan mereka memecatmu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar bisa memanipulasi Wang Jichuan? Kalau tidak kamu bisa ikut denganku. Spouse Store. Jadi bisakah kamu membayarku setinggi GMF? Selama kamu datang. Paling buruk. Aku akan memberikan semua gajiku kepadamu. Benarkah? Jika begitu, aku harus memikirkannya dengan matang. Ya ampun, apakah ini aturan tidak tertulis yang sedang dibicarakan orang? Aku sangat menyesal. Sekretarimu bilang kandidat sebelumnya sudah selesai. Lalu mereka membiarkan saya masuk. Kami sudah selesai, masuklah. Anda pasti. Saya Shi Xiaoqiu. Saya direkomendasikan oleh Chen Meihuan. Ini CV saya. Ya, dia menelepon saya. Saya Xiao Guan. Xiao dari Cakrawala ke hutan yang bersiul. Guan tidak perlu dijelaskan lebih detail. CV yang tidak buruk, kemampuan menulismu bagus. Terima kasih. Apakah kamu suka puisi Tang? Ya, suka. Ayah saya dulu mengajar sastra. Jadi itu tradisi keluargamu? Kami belum mencapai level itu. Saya sangat suka ayat ini oleh Du Fu. Kulit yang dingin, hujan di sekitar 40. Dan warna langit adalah 2000 kaki. Kamu harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Sekarang, Apa? Kamu tidak bisa? tidak, saya bisa. Kulit yang dingin. Licin karena hujan. 40 jengkal sekeliling. Dan warna biru kingfish. Tinggi ke langit. 2000 kaki di atas. Tapi kenapa kamu menggunakan biru kingfish? Bukan hitam? Karena warnanya bukan hitam. Itu biru dan hitam. Jadi pasti biru hitam. Jadi kenapa kamu tidak menggunakan biru hitam? Karena itu menunjukkan bahwa kosakata saya cukup besar. Oke, besok perusahaan yang harus kamu datangi adalah cabang di Shanghai dari GMF. Para penerjemah bahasa Inggris mereka sedang Ada dinas. Banyak misi. Pernahkah kamu ke GMF? Tidak pernah. Ini adalah perusahaan investasi berkantor pusat di Swiss. Bisnis utama mereka adalah Amerika dan Eropa. Sebenarnya cabang di Shanghai adalah departemen arsitek. Bisnis utama mereka adalah desain, tapi mereka juga berinvestasi di real estate. Benar. Apakah kamu tahu kosakata khusus arsitektur? Sedikit saja. Ada kamus yang disebut Kamus Arsitektur Inggris Cina Baru. Kamu harus membacanya, karena itu berguna. Oke, aku akan mencarinya. Pukul 9 besok pagi, GMF akan melakukan diskusi kolaboratif dengan perusahaan Hong Kong. Direktur baru mereka adalah seorang Tionghoa perantauan dari Swiss. Dia bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, tapi dia tidak bisa membaca dan menulis. Jika ada sintaks atau idiom khusus, dia tidak akan mengerti. Tanggung jawabmu adalah untuk menerjemahkan. Hanya 1 hari, maksudku 8 jam. Gajimu akan 300 yuan per jam, oke? Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini. Ini alamat GMF. Mari kita coba yang terbaik. Ya, sampai jumpa nanti. Sampai jumpa besok. Kamu harus berpakaian formal besok. Oke, aku harus pergi. Tunggu. Bagaimana kalau besok jam 8 pagi? Aku akan menjemputmu di universitasmu. Aku bisa naik bus. Baiklah, aku ada urusan dekat universitasmu. Itu sambil lalu. Oke, terima kasih. Selamat tinggal. Aku juga harus pergi, maukah kamu mengantarku? Jangan terburu-buru, mari duduk sebentar. Aku tidak akan, aku harus melaporkan ke GMF. Bahwa kamu membiarkan seorang gadis pinggiran yang belum matang menjatuhkan kita. Lihatlah penampilannya yang tidak percaya diri. Tidak koheren. Pada dasarnya dia inferior. Kualifikasinya lumayan. Xiao Guan, kamu benar-benar tipe orang yang setiap orang temui langsung jatuh cinta. Aku tidak percaya bahwa hanya seorang gadis yang datang untuk wawancara. Kamu juga ingin menggoda dia. Apa maksudmu? Aku bilang kamu. Aku hanya menghargai bakat dan mencintai keindahan. Dia adalah orang yang ingin direkrut di masa depan. Tentu saja kamu selalu menjadi bintangku. Tentu saja aku.
Apa maksudnya? IMA. Pikiranmu penuh dengan MTV. Maka kamu tidak perlu menonton Discovery Channel lagi. MTV Discovery? Halo, aku ingin tahu apakah kamu punya kamus Inggris Cina baru tentang arsitektur? Oke. Ini kamus khusus, jadi hanya untuk internal. Lagi pula profesor sudah meminjamnya. Terima kasih. Sama-sama. Halo, apakah kamu punya kamus Inggris Cina baru tentang arsitektur? Tidak, maaf. Terima kasih. Sama-sama. Akhirnya ketemu. Kamus kesayanganku, aku datang. Buku ini. Aku ambil kamus ini. Kenapa orang ini lagi